Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, mengaruniakan kami kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Terlebih malam hari ini kasih Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga besar karyawan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Di malam ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersekutu, berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan, memperingati hari kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam syukur kami Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan lewat nyanyian kami. Semoga apa yang kami nyanyikan sungguh-sungguh menjadi hormat, kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Kau yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga dimampukan untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh berkumpul bersama keluarga besar karyawan Rumah Sakit Pusat Pertamina dalam rangka mensyukuri hari kelahiran Juru Selamat. Allah hadir dalam hidup kita. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tidak kenal tidak sayang, katanya saya Rana Paritonang. Istri saya Borsi Hombing, mempunyai 3 putra dan putri. Dan sekarang saya melayani di Gereja Kristen Protestan Jawa Barat di Depok. Selamat bertemu hari ini, semoga persekutuan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita, sesuai dengan tema yang dipilih oleh PGI KWI untuk tahun 2025 sebagai tema Natal, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan pembacaan diambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang merenungkan di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, seringkali orang beranggapan berkeluarga itu sama dengan berbahagia. Itu sebabnya kalau ada orang menikah dan kita diundang, lalu kita datang memberikan salam, apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Selamat ya. Selamat apa? Selamat berbahagia. Yang jadi pertanyaan, benarkah setiap orang yang berkeluarga berbahagia? Amin. Amin. Benarkah semua yang berkeluarga itu selamat? Saya jawab, tidak. Banyak keluarga yang tidak selamat. Saudara-saudara, apa arti ketika kita mengucapkan selamat ya? Dalam bahasa Ibrani yang sering kita sebut Shalom. Apa itu artinya? Itu Shalom itu sangat-sangat dalam maknanya. Saudara-saudara, kalau panen berlimpah-limpah, tercukupi segala kebutuhan hidup, maka disebut Shalom.
artinya sejahtera, makmur, berkah. Kalau negara bersatu, tidak terpecah-pecah, disebutkan itu shalom, artinya utuh. Kalau sebelumnya ada dua kelompok yang berseteru, yang bermusuhan, lalu kemudian berdamai, maka disebutkan shalom, artinya selaras, rukun, damai. Kalau dalam satu perjalanan kita terhindar dari mara bahaya sampai di tujuan, maka disebutkan selamat. Artinya dalam sekali, Bapak Ibu. Makanya kalau kita sebutkan tadi, apakah semua keluarga selamat? Shalom? Tidak. Banyak keluarga yang tidak makmur, banyak keluarga yang menderita. Menderita karena apa? Bisa karena kemiskinan, bisa karena sakit penyakit, dan yang paling banyak, saudara-saudara, adalah ketidakharmonisan di dalam keluarga. Seringkali keluarga bukan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga. Justru di tengah-tengah keluarga merasa tidak nyaman. Banyak ibu-ibu yang lebih nyaman bukan bersama suami dan anak-anaknya di rumah. Lebih senangnya berada di mana? Di luar. Karena apa? Kalau kumpul dengan keluarga, kumpul dengan suami, berbicara tidak usah lama-lama, 10 menit, akhirnya nanti bagaimana? Berantem. Lebih baguslah menghindar. Ibu-ibu lebih suka dengan arisannya. Bapak-bapak lebih suka di mana? Di kafe. Anak-anak lebih suka dengan teman-teman. Banyak keluarga yang tidak berbahagia, banyak keluarga yang tidak shalom, banyak keluarga yang selalu ribut, yang selalu berantem, terjadi kemarahan, terjadi kebencian, terjadi kekecewaan. Bahkan tidak jarang di tengah-tengah keluarga seseorang meregang nyawa sampai mati. Kasus yang terbaru kalau Bapak Ibu ikuti di Medan, ada seorang ibu yang dibunuh, yang dituduh dibunuh oleh anak perempuan yang berumur 12 tahun dengan 20 tusukan. Sekarang masih sedang diproses. Tapi netizen tidak percaya. Tidak mungkin seorang anak perempuan bisa membunuh ibunya dengan 20 tusukan tanpa suaminya tahu. Dan usut punya ustur banyak, keluarga itu selama ini sudah tidak harmonis, sudah bisa ranjang. Suami tidur di atas di lantai 2, istri tidur di bawah bersama anak-anak. Dan menurut suaminya, ketika dia turun ke bawah, istrinya sudah meninggal dan anaknya yang dituduh membunuh. Netizen tidak percaya, justru lebih banyak yang menuduh kemungkinan besar sebenarnya suaminya. Dan itu pernah juga kasus terjadi kalau kita pernah ikuti di Serang dulu. Seorang suami membunuh istri lalu direkayasa seperti perampokan. Setelah istrinya dibunuh, dia masuk ke dalam karung lalu disuruh anaknya yang kecil mengikat karung itu seolah-olah perampok yang membunuhnya. Ketika sudah ketahuan meninggal istrinya ini, kita bisa lihat bagaimana suami waktu itu berlakon seolah-olah sangat menyayangi istrinya, menangis terseduh, sayang, sayang, sayang. Ternyata setelah diusut, dia yang membunuhnya. Dan itu sudah pasti didahului dengan apa? Dengan ribut, karena ketahuan juga dia sudah punya simpanan, sudah punya selingkuhan. Itu yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga. Banyak keluarga yang belum selamat. Kalau saya tanya tadi, apakah semua keluarga selamat? Amin. Puji Tuhan kalau kita semua di sini merasa sudah selamat, shalom selalu. Amin. Tapi itu hal yang sangat sulit, saudara-saudara. Dan keluarga yang menjadi tempat kehadiran Allah di dalam diri Yesus pada waktu itu pun keadaannya bukan shalom seperti yang kita sebutkan yang tadi. Mengapa, saudara-saudara? Yusuf dan Maria sedang bertunangan. Pasti mereka punya mimpi akan membentuk keluarga yang bahagia. Dan saudara kita bilang keluarga yang soleha, mau ada sakinah. Maria dan Yusuf adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tulus.
rencana membentuk keluarga yang berbahagia, keluarga yang selamat, Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba mimpi itu seolah-olah hancur, berantakan ketika Yusuf tahu Maria hamil, padahal mereka belum hidup serumah sebagai suami dan istri. Bapak Ibu bayangkan, kira-kira perasaan Yusuf pada waktu dia tahu Maria hamil dan itu bukan dari benihnya, bagaimana perasaannya? Kecewa, apalagi marah, sedih, sakit hati, merasa dikhianati, merasa dihargai, hancur semua mimpi yang sudah dia bangun, persiapan yang sudah direncanakan. Namun walaupun dia sudah sedih, kecewa, marah, galau, dia tidak ingin mempermalukan, mencemarkan nama. Dia ingin memutuskan pertunangan itu dengan diam-diam. Saudara-saudara, kalau di dalam masa pertunangan tiba-tiba ada wanita yang hamil, ada dua cara untuk memisahkan itu. Yang pertama, bawa ke pengadilan. Nanti Yusuf akan bersaksi di sana bahwa benih itu, bayi dalam kandungan itu bukan dari saya. Maka diputuskan Maria berzina. Dan kalau sudah diputuskan Maria berzina, apa yang terjadi? Dia bisa dihukum rajam. Dan tercemarlah nama Maria. Walaupun Yusuf sakit hati, kecewa, sedih, tapi dia tidak mau melakukan itu. Sebutkan tadi, dia mau diam-diam saja memutuskan pertunangan itu karena dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Betapa baiknya Yusuf itu. Dia mau ambil jalan yang kedua. Jalan yang kedua itu adalah mengumpulkan hanya keluarga inti saja, dan di sana dia akan memutuskan pertunangan itu. Sehingga nanti yang akan disalahkan orang siapa? Yusuf. Karena berarti Yusuf yang ingkar, Yusuf yang memutuskan pertunangan itu. Yusuf ambil resiko itu. Itu yang mau dia ambil, caranya diam-diam saja supaya Maria jangan sampai tercemar namanya di depan umum. Saudara-saudara, itu keadaannya pada waktu itu. Lalu di dalam kegalauan itulah Tuhan hadir melalui mimpi, memberitahu kepada Yusuf, Yusuf, jangan ragu mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus. Dia sedang mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus menamakan dia Yesus. Mengapa disebut nama Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Dan Maria bersama dengan Yusuf benar-benar taat atas apa yang diingini oleh Tuhan di dalam diri mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Maria didatangi malaikat berkata, kamu akan hamil, kamu akan mengandung. Maria sempat berkata, bagaimana itu bisa terjadi, saya belum menikah. Lalu malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Itu sebabnya anak yang kau kandung itu disebut kudus, anak Allah. Apa kata Maria? Aku ini siapa? Aku ini hamba Allah. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Saudara-saudara, bagaimana supaya Allah itu bisa hadir menolong kita, menyelamatkan kita? Itu juga sangat-sangat terpengaruh, sangat juga dipengaruhi bagaimana kita menyambutnya. Maria siap, Yusuf pun siap. Dikatakan tadi, setelah terbangun dari mimpi, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan. Meskipun juga ada risiko buat Yusuf. Kan orang sudah tahu Maria sudah hamil, padahal mereka belum resmi. Berarti kan orang akan menuduh nanti, oh yang dua ini bukan, nggak benar ini. Yusuf juga siap mengambil risiko itu demi mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan luar biasa Bapak Ibu, tadi keluarga yang sudah hampir berantakan itu
yang dianggap sudah hancur, sudah tidak ada harapan, justru melalui keluarga itulah Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus. Maria dan Yusuflah yang pertama sekali menikmati indahnya Natal yang pertama di Bethlehem, dalam keheningan, dalam kesederhanaan. Ketika tadi kita bernyanyi, orang tertidur lelap, hanya dua yang berjaga terus, yaitu siapa? Maria dan Yusuf, menyambut dengan sukacita kehadiran Sang Putra Natal itu. Dan bukan saja kemudian mereka yang bersukacita, melalui mereka keselamatan itu terjadi untuk seluruh dunia ini. Hari ini kita merayakan Natal. Mungkin untuk tahun ini saja, Bapak Ibu, kita sudah berkali-kali merayakan Natal ya. Sekarang bahkan November saja, November itu sudah ada yang merayakan Natal. Ya Romo ya. Kalau kami Protestan ya begitu. Jadi terkadang dalam satu tahun saja itu bisa kita berkali-kali merayakan Natal. Itu baru satu tahun. Belum lagi kalau kita hitung dari zaman dulu, berapa kali kita menatap. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, sudah sungguh-sungguhkah kita menikmati, kita merasakan, kita mengalami kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita? Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan hadir dalam diri kita, kira-kira wajah kita ini wajah yang seperti apa kalau ada Tuhan di sini? Ada di sini. Ada sebuahnya ini. Kulihat di wajahmu. Coba lihat wajah kiri kanannya. Apa yang terlihat? Kemuliaan Allah. Apa yang terlihat? Wajah yang bagaimana? Yang memancarkan kemuliaan Tuhankah? Memancarkan kebaikan Tuhankah? Memancarkan kasih Tuhan, atau wajah yang seperti apa? Takut, ngeri. Seperti apa? Seperti singa, seperti macan. Makanya tadi banyak keluarga yang tidak betah bersama anggota keluarganya, karena dari wajahnya yang di rumah sana sudah terbayang kegarangannya, kekasarannya. Seringkali kita bernatal, tapi masalahnya putaran langit itu berada di mana, Bapak Ibu? Lahir di mana? Tadi kita baca, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Yang jadi pertanyaan, lahir di mana? Di mana lahirnya Bapak Ibu? Di Bethlehem, di rumah sakit Pertamina, di kandang domba. Itu dulu di kandang domba. Tapi sekarang harusnya Allah itu hadir di mana, Bapak Ibu? Di hidup kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita. Karena itu tujuannya datang untuk menyelamatkan kita, umatnya. Tapi buktinya seperti yang di awal tadi saya katakan, masih banyak yang belum shalom, masih banyak yang belum selamat, masih banyak yang belum damai sejahtera. Sekarang banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Saudara-saudara kita yang ada di dalam, yang baru saja mengalami bencana banjir, kira-kira mereka shalom tidak, Bapak Ibu? Damai tidak mereka sekarang? Pasti dalam suasana seperti apa? Ketakutan. Karena sampai sekarang mereka belum bisa balik ke rumah. Hidup di pengungsian dan tidak tahu berapa lama hidup yang seperti ini. Bagaimana berita shalom diperdengarkan dalam orang situasi seperti itu, Bapak Ibu? Saya tidak tahu sekarang keadaan keluarga kita masing-masing. Kita yang tahu. Mungkin kita selama ini seringkali bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Dulu ada lagu kor, itu saya kanak-kanak di gereja kami di kampung. Lulu doro haki, di dia do debataki. Saya terjemahkan, hatiku bertanya-tanya, di mana Tuhan itu ketika anak-anaknya menderita? Di mana Tuhan
Tuhan lagi ngapain ketika kita susah? Berpangku tangan? Berdiam diri? Tidak mau tahu? Masa bodoh? Gimana Tuhan ketika kita menderita, Bapak Ibu? Maka seringkali orang jadi pesimis. Tuhan, adakah Engkau? Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan aku seperti ini? Persoalan yang satu belum selesai, sudah datang lagi persoalan yang baru. Belum masalah sakit yang harus dihadapi, penyakit menahun. Belum kenakalan anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran kepada orang tuanya. Belum komunikasi suami istri yang tidak berjalan dengan harmonis, dengan rukun. Di mana kasih Allah itu? Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita berkata, Immanuel, artinya apa? Allah bersama kita. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Dalam firman Tuhan di kitab Roma berkata, kalau Allah di pihak kita, kalau Allah bersama-sama dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Maka walaupun sekarang mungkin keadaan belum seperti yang kita harapkan, jangan pernah katakan, Tuhan Engkau tidak ada, Tuhan Engkau tidak adil, Tuhan Engkau pilih kasih. Karena sesungguhnya Tuhan itu selalu ada, selalu hadir. Amin. Tapi kita bertanya, kalau Dia ada, kenapa saya dibiarkan seperti ini? Saya suka khotbah lewat lagu-lagu Bapak Ibu. Ada lagu gini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Kita sering bertanya, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Lalu lagu itu sambungannya apa? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Bapak Ibu tahu sama-sama, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berlutut sendiri, sebab Allah mengerti. Ini yang harus kita pegang selamanya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Banyak hal yang kita tidak pahami, banyak hal yang kita tidak mengerti mengapa harus terjadi. Dan ini yang seringkali dipertanyakan orang, akhirnya putus semangat, akhirnya kecewa dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak menolong, Tuhan jauh. Tapi tadi lagu itu menolong kita. Ketika banyak hal yang kita tidak mengerti, satu hal yang harus kita tanamkan, yang harus kita simpan dalam hati, tidak ada satupun yang terjadi itu yang tanpa Tuhan mengerti, yang tanpa Tuhan peduli. Amin. Pegang itu aja. Tuhan, saya tidak tahu nih mengapa harus saya alami, dan saya tidak tahu berapa lama lagi ini harus saya alami. Tapi saya tetap pegang teguh janji Tuhan bahwa tidak ada satupun yang terjadi ini yang tanpa Tuhan mengerti, yang tanpa Tuhan peduli. Tapi kan kita maunya ketika kita berkata Tuhan peduli harusnya langsung selesai sekarang, begitu kan? Kalau Tuhan Maha Kuasa harusnya berkuasa juga mengatasi segalanya, membereskan segalanya. Maka dari kita belajar dengan Yusuf, belajar dengan Maria, bukan hanya apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kalau kita maunya hari ini sekarang, tapi Tuhan tidak selalu seperti yang kita mau. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti, lewati
dicoba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini yang perlu terus kita pegang Bapak Ibu dalam hidup ini. Yakinlah bahwa Allah itu Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita, Allah menyertai kita. Bukan berarti ketika Allah bersama dengan kita, bukan berarti ketika Allah menyertai kita langsung beres semua, langsung lancar semua. Tidak. Allah bersama dengan kita, supaya bersama Dia kita berjuang, kita bergumul. Tapi memang yang dijanjikan Tuhan nanti pada akhirnya pastilah yang terbaik. Janji Tuhan bukan semua langsung beres Bapak Ibu, tidak ada itu. Janji Tuhan adalah Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau seringkali yang membuat kita kecil hati, tawar hati, putus asa ketika kita merasa Tuhan mengabaikan kita, Tuhan tidak peduli dengan kita, Tuhan melupakan kita. Kita merasa sakit, kita merasa kecewa. Tapi itu sesungguhnya tidak pernah Tuhan melupakan kita. Janji Tuhan adalah Kau tidak akan pernah kulupakan, Kau tidak pernah kutinggalkan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Yakinlah, teguh. Maka apapun yang sekarang yang kita hadapi, saudara-saudara, percayalah, kalau kita mau belajar seperti Yusuf dan Maria tadi, kita lihat bagaimana kondisi Yusuf dan Maria yang tadinya merasa sudah hancur semuanya, tidak ada harapan lagi, semuanya sudah berantakan, putus saja, berpisah saja, selesai saja. Tapi ketika mereka mau belajar taat, mengedepankan apa yang Tuhan mau, semua selesai dengan baik. Kan? Luar biasa. Ini firman Tuhan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu. Apapun sekarang yang kita hadapi, persoalan apapun, masalah apapun, jangan pernah berkata tidak ada lagi jalan keluar, selesai sudah. Tidak. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Cuma yang jadi persoalannya tadi adalah Allah mau berjalan di pihak kita, Allah mau berjalan bersama-sama dengan kita, Allah mau hadir dalam hidup kita. Masalahnya adalah kita sendiri yang seringkali tidak mau berjalan beriringan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan turun dari surga, meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Di antara siapa itu? Apakah di antara semua orang? Tidak. Semua orang yang bagaimana? Semua orang yang menyambutnya, membuka dirinya, membuka hatinya, mau dipimpin, mau dikuasai. Makanya berita Yohanes Pembaptis yang berseru-seru ketika Yesus mau hadir, ketika kerajaan Allah mau hadir melalui diri Yesus. Apa seruan Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tadi dibacakan itu, ada tadi yang membacakan. Luruskan jalan, luruskan yang berbelok-belok, timbun yang berlubang-lubang, kerot yang tinggi-tinggi, yang gunung-gunung. Gunung-gunung harus diratakan. Justru ini yang perlu sebenarnya kita perhatikan, Bapak Ibu. Masa-masa ini kan sebenarnya di dalam tahun gereja, masih masa Advent ya, promo ya. Tahu Bapak Ibu makna Advent itu? Penantian. Apa itu Advent? Apa itu Advent? Ada yang ngomong? Apa itu Advent? Penantian.
Advent itu artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus yang sedang kita nantikan. Maka harusnya setiap saat kita beradvent menantikan, tapi khususnya di minggu-minggu Advent ini kita lebih diarahkan. Ada mau sesuatu peristiwa yang sedang kita nantikan, maka kita harus bersiap-siap untuk itu. Apa yang perlu disiapkan? Tadi pertobatan, hatinya, perbaikan, pembaharuan, itu yang perlu sebenarnya. Cuma sayangnya justru di masa-masa Advent ini kita sibuk dengan urusan yang lain, Bapak Ibu. Yang kita siapkan apa, Ibu-ibu? Hari Jumat kemarin di ibadah keluarga kami banyak yang tidak datang, ibu-ibu. Saya bertanya kepada ibu sebelah saya, kemana Ibu Siarno? Lagi bikin kue nastar, lagi bikin kembang loyang. Itu yang seringkali lebih kita persiapkan di masa-masa ini menjelang Natal ini. Dekorasi rumah. Wah, apalagi sekarang dengan adanya postingan-postingan ini kan kita bangga ketika kita memposting sesuatu. Mulai dari hordennya, pohon Natalnya, sofanya, karpetnya harus satu. Nuansanya benar-benar dipersiapkan, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita sekarang ke meja orang-orang Kristen, di meja sudah siap apa? Itu tadi macam-macam kue itu. Ada kue nastar, ada putri salju, semua sudah siap. Dan sayangnya justru seringkali itu yang lebih kita persiapkan. Makanya ketika benar-benar yang mau hadir itu datang, seringkali justru tempatnya, suasananya justru tidak siap. Bagaimana dia bisa hadir tadi hanya karena masalah kue nastar, suami istri bisa berantem loh. Katanya mau lahir Raja Shalom, tapi mau ke gereja saja di malam 24 Natal sudah perang di rumah. Diam-diaman, hanya nggak enak saja, nggak ke gereja hari ini. Sebenarnya udah sebel. Gara-gara apa? Itu tadi, urusan kue, urusan ini dan itu. Justru urusan yang terpenting itu tidak siap. Makanya kalau kita tadi berkata, Tuhan datang, Tuhan hadir mau menyelamatkan keluarga, sudahkah kita menyiapkan suasananya, menyiapkan hati kita, hidup kita supaya benar-benar Dia hadir dalam keluarga kita? Sebab hanya dengan kehadiran Raja Shalom itu keluarga kita akan selamat. Amin. Tanpa kehadiran Yesus di dalam keluarga, apapun yang kita isi di rumah sekarang ini, dekorasi yang indah, kue yang bermacam-macam, nanti tamu undangan dari mana-mana kita masukkan ke rumah kita, tanpa kehadiran Yesus Raja Shalom itu, jangan pernah berpikir berharap keluarga kita selamat. Sebab keluarga kita selamat kalau Allah, yaitu Raja Shalom itu hadir di dalam keluarga kita. Seringkali kita mencari kebahagiaan tadi dengan berbagai macam yang kita mau masukkan di dalam keluarga kita. Bukan itu inti kebahagiaan keluarga. Berbahagia tiap di manakah, berbahagia tiap rumah tangga di mana engkaulah tamu. Tamu yang bagaimana, Bapak Ibu? Tamu yang datang. Biasanya tamu itu kan datang lalu, kalau tamu nggak mau pulang-pulang, tamu apa itu? Tamu tak tahu diri. Tuan rumah sudah bosan, tamunya nggak mau pulang-pulang. Seringkali Tuhan kita berlakukan seperti itu. Kita undang Tuhan ketika kita merasa butuh. Lalu ketika kita merasa nyaman-nyaman saja, kita merasa tidak perlu banget dengan Tuhan. Tidak bisa. Harus menjadi tamu yang tetap. Apa artinya tamu yang tetap? Tinggal, berdiam, berkuasa, berada, memimpin selalu dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi,
Ada sebuah nyanyian lagi. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Ibu-ibu, meskipun mungkin malam ini atau Natal ini nanti tidak ada kue nastar, tidak ada putri salju, tidak ada tamu besar datang ke rumah Bapak Ibu, enggak apa-apa. Mending itu tidak ada. Yang penting Raja Shalom itu ada. Raja Shalom itu hadir. Sebab hanya dengan keberadaannya dan kehadirannya di rumah kita, di keluarga kita pasti akan selamat. Amin. Semoga kita taruh tangan di dada, katakan, Tuhan, aku rindu keluarga aku selamat. 1, 2, 3. Sekali lagi, Tuhan, hadirlah Engkau di dalam keluargaku. Ini yang paling pertama, kita perjuangkan. Sebab sekali lagi tidak otomatis. Walaupun Tuhan itu sudah turun dari sorga mau menyelamatkan semua manusia, itu tidak dengan sendirinya kalau kita sendiri tidak mau membuka diri. Tuhan mengulurkan tangannya mau menolong kita kalau kita sendiri tidak mengulurkan tangan kita. Kalau kita menampik atau menolaknya, tetap tidak terjadi. Dari Tuhan sudah pasti, karena Tuhan sudah turun. Tinggal kitanya sekarang, Bapak Ibu, mau membuka diri, mau membuka hati, mau mempersilakan Yesus Raja hadir terus di tengah-tengah keluarga kita. Sayangnya saya sebagai gembala kurang lebih 30 tahun, Bapak Ibu, jarang keluarga yang punya persekutuan keluarga, jarang. Banyak orang yang rajin bersekutu kemana-mana, persekutuan di sana, ke gereja sana, ke gereja sini. Tapi ditanya, di rumah ada nggak persekutuan keluarga? Itu tadi kita lebih berbahagia bersama orang lain di sana. Sementara di rumah kita tidak berjuang supaya Yesus itu hadir selalu. Kira-kira kalau Yesus mau jadi tamu yang tetap di rumah kita, kalau Bapak Ibu mau bertamu ke rumah seseorang, suasana seperti apa yang Bapak betah di sana? Kalau kita lagi mau bertamu, tiba-tiba kita tahu di rumah itu lagi berantem, kita masih mau masuk nggak? Masih mau betah tidak? Sudah pasti tidak. Makanya kalau kita mau ingin Tuhan itu betah, terus berada, terus berdiam, terus hadir dalam hidup kita, hadirkanlah suasana yang Tuhan mau, yang Tuhan senangi, yang Tuhan ingin. Suasana yang bagaimana yang Tuhan mau? Suasana rohani lah. Ada doa, ada puji-pujian, ada perenungan firman Tuhan di sana. Disitulah Tuhan senang. Tuhan bertata di atas puji-puji. Dan saya percaya, Bapak Ibu, sekali lagi, dengan kehadiran Tuhan itulah keluarga kita terselamatkan. Amin. Apapun sekarang persoalan yang kita hadapi, jangan pernah berpikir tidak ada jalan, semuanya sudah selesai. Tidak, di dalam Tuhan tidak pernah ada putus harapan, selalu ada pengharapan. Amin. Di dalam Tuhan masih ada mujizat. Amin. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan turun dari surga sana, karena benar-benar prihatin, benar-benar peduli, benar-benar mau turun tangan untuk menyelamatkan kita. Pertama-tama menyelamatkan kita dari dosa kita. Makanya yang terutama juga kita harus mau belajar, kita harus mau bertobat, kita harus mau mengaku, kita harus mau memperbaiki diri supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan bukan hanya dosa kita saja yang disampuni, tapi hidup kita di tengah-tengah dunia ini pun kini dan di sini juga Tuhan selamatkan. Jadi bukan hanya nanti di surga sesudah saya mati diselamatkan, tidak. Tuhan juga mau menyelamatkan kita untuk hidup kita kini dan di sini, di tengah-tengah hidup dan pergumulan yang kita hadapi. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau campur tangan di dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi kita persiapkanlah hidup kita ini. Kita buka ruang, kita buka kesempatan di tengah-tengah keluarga kita untuk Tuhan Yesus berkarya. Seperti Maria dan Yusuf yang benar-benar mau dipakai oleh Tuhan. Dan melalui keluarga teladan inilah berkat Tuhan itu terpancar ke seluruh dunia ini, menjadi berkat bagi semua orang yang percaya.
hari ini Rumah Sakit Pertamina merayakan Natal dengan subtema apa dibuat tadi? Oleh anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen karyawan YAC Rumah Sakit Pusat Pertamina menjadi saksi di tengah dunia. Bapak Ibu, seringkali orang sekarang berkata dengan sinis, rumah sakit sekarang mah bisnis. Tidak ada lagi pelayanannya. Yang dipikirkan adalah uang. Itu nada sinis dari orang-orang. Tapi saya percaya Rumah Sakit Pertamina tidak seperti itu. Amin. Saya pasien rumah sakit, saya rutin kontrol tiap bulan, saudara-saudara. Dulu juga anak saya ini pasien rumah sakit ini, jadi saya banyak bersinggungan, banyak bertemu dengan orang-orang di rumah sakit. Bapak Ibu, orang-orang itu adalah orang-orang yang sakit, yang butuh sapaan, yang butuh perhatian. Namun seringkali kan di rumah sakit tidak mendapatkan itu. Tapi puji Tuhan, belakangan ini saya lihat semua rumah sakit sangat-sangat maju, sangat berkembang pelayanannya, luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau pakai bagi kita semua, Bapak Ibu. Kita berkata Allah hadir untuk menyelamatkan. Bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan? Sekarang Allah hadir untuk menyelamatkan itu butuh tangan. Sekarang butuh kaki, butuh mulut. Siapa itu tangannya? Siapa itu kakinya? Siapa itu mulutnya? Ya kita, orang-orang yang percaya, yang salah satunya adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di Rumah Sakit Pertamina ini. Semoga orang-orang yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan perhatian, mengalami uluran tangan Tuhan melalui uluran tangan para medis yang ada di rumah sakit ini. Amin. Mereka berjumpa dengan Tuhan lewat perjumpaan mereka dengan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Saya bukan memuji-muji, saya sekarang juga pasien di Rumah Sakit Siloam. Menurut saya luar biasa. Padahal saya pasien BPJS dulu, Bapak Ibu. Orang berpikir, biasanya kalau BPJS kurang diperhatikan. Yang diperhatikan kan hanya orang-orang yang bayar sendirinya. Saya katakan tidak. Walaupun pasien BPJS, tapi sungguh luar biasa menurut saya. Dan itu terkenal sekarang. Bukan hanya buat orang Kristen, orang-orang Muslim pun kalau saya ketemu di mana, bagus ya Rumah Sakit Siloam itu. Dulu juga ada klinik GKI Cinere yang ada di sana. Saya pernah di RSUD Depok cerita-cerita, dia bilang, saya sekarang dan keluarga saya berobat di situ loh Pak, di gereja yang di Cinere itu, klinik GKI Cinere. Artinya apa? Lewat kesaksian mereka, lewat karya mereka, nama Tuhan sudah dimuliakan. Itu harapannya bagi kita. Penutup, pasti orang rumah sakit tahu dengan Dr. Lo Xiaobin ya. Dokter yang sangat luar biasa yang berkarya di Solo. Lahir tahun 34 dan meninggal pada 9 Januari tahun 2024, umur 90 tahun. Dan selain dia di rumah sakit sebagai direktur, dia juga buka praktek. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, dia terkenal dengan dokter tanpa tarif. Dia tidak mematok tarif untuk prakteknya itu. Bahkan orang-orang yang benar-benar tidak mampu, bukan saja pemeriksaannya digratiskan, bahkan obatnya pun disuruh dibeli di apotek, dan nanti apotek itu akan menagih ke dokter Yosi. Pernah dia diwawancarai di Metro TV. Itu dalam 1 bulan tagihan orang-orang yang dia bayarkan itu berkisar sekitar 8 sampai 10 juta dari kantong pribadinya buat orang-orang yang tidak mampu itu. Orang bertanya, dari mana dana sebanyak itu? Dia bilang, dari orang-orang yang pernah merasakan pertolongan dokter itu dan sekarang menjadi donatur tetap. Bahkan kalau ada pasien yang harus dirawat di rumah sakit, menjalani operasi yang tidak mampu, dia sendiri berusaha juga mencari donatur untuk menolongnya. Tidak tahu seberapa banyak yang pernah ditolong oleh dokter G, sampai dia tercatat di rekor muri tahun 2020. Dia menerima penghargaan dari muri. Saudara-saudara, tahun
2024 Dr. Siogi meninggal, rakyat Solo berduka. Betapa banyak orang yang melayat, dan ketika jenazah dibawa ke pemakaman, berjajar orang di sepanjang jalan itu menangis melambai-lambaikan, mengucapkan selamat jalan buat Dr. Lu. Bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang, saudara-saudara, luar biasa. Orang menangis, orang bersedih menangisi kepergian dokter itu. Tapi saya percaya dokternya sendiri melambai-lambaikan dengan senyum bangga, dan yang terlebih lagi Tuhan di sorga sana menyambutnya sebagai hamba yang baik dan setia. Lewat karyanya, lewat tangannya, lewat kebaikannya, kasih Tuhan sudah diwujudkan. Banyak orang tertolong, banyak orang terselamatkan melalui anak Tuhan yang luar biasa ini. Semoga kita meskipun mungkin kecil, tidak seberapa, ada banyak orang yang terselamatkan dari tangan kita yang sudah benar-benar juga mengalami keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga kita adalah keluarga yang shalom, keluarga yang selamat, keluarga yang berbahagia. Sekarang tugas kita adalah jadilah saksi. Bagikanlah keselamatan itu, bagikanlah kebahagiaan itu. Jadilah alat Tuhan, jadilah tangan Tuhan, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita, dan kita dalam iman berkata, keluarga saya adalah keluarga yang selamat. Amin. Selamat bukan karena kekuatan kita, karena Allah sendiri mau hadir, mau tinggal, mau menolong, mau menyelamatkan kita. Selamat merayakan Natal, selamat menyambut kehadiran Tuhan yang terus jadi pemimpin, yang terus jadi sahabat, yang terus jadi penolong di dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Tuhan yang telah turun dari surga ke tengah-tengah dunia ini, hadir di dalam hidup kami, dalam pergumulan kami, dalam susah dan senang kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Itu janji-Mu bagi kami. Engkau hadir menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, asal kami dengan yakin teguh kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur seluruh keluarga besar karyawan Rumah Sakit Pusat Pertamina, mensyukuri kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, mensyukuri pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersama keluarga kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Apapun sekarang pergumulan kami Tuhan, seberat apapun, sesulit apapun, di dalam Tuhan kami percaya ada pengharapan, ada keselamatan, ada kemenangan. Kami pegang janji Tuhan. Dan saatnya kami akan keluar, kami akan pergi menjadi saksi Tuhan, membagikan keselamatan itu, membagikan kebaikan Tuhan, membagikan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Agar semua orang yang bersama-sama dengan kami, yang melihat kami, yang mendengarkan kami, mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan lewat kehidupan kami, lewat kata-kata kami, lewat doa kami, lewat seluruh karya kami, menampakkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan ada dalam hidup kami dan kami ada di dalam Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berkata-kata, namun Roh Kudus mulai yang terus memateraikan firman-Mu dalam hidup kami, menyemangati kami menjalani hidup kami, bahwa kami tidak sendirian. Allah selalu hadir bersama-sama dengan kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Ini keyakinan kami Tuhan, ini syukur kami atas kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami, menolong dan menyelamatkan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan pada malam hari ini, Pak Pendeta. Kiranya firman itu menjadi berita di setiap langkah kita dan menjadi fondasi untuk keluarga kita.